Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Seorang dokter bertanya, apa yang terjadi? Tenggelam. Tolong, selamatkan dia. Cepat, persiapkan peralatan darurat. Baiklah. Jika aku tidak membawa Shonan ke rumah, ini tidak akan terjadi. Seorang dokter berkata, nafasnya lemah. Yaudah, bersiap untuk pasang oksigen. Monan pun mulai dirawat. Saat di luar, seorang dokter berkata, Lao Liang, yakinlah pemuda ini masih hidup. Oh, benarkah? Apa dia udah siuman? Jangan khawatir, kami akan melakukan perawatan lebih lanjut. Syukurlah, dia baik-baik aja. Tapi tiba-tiba Paman Liang pingsan. Lao Liang, hei, cepat bantu, Lao Liang pingsan. Dia pingsan karena kelelahan. Lalu Monan bangun. Naga ini sangat berbahaya. Lalu dia melihat Paman Liang dan juga Ciku di sebelahnya. Dokternya berkata, tampaknya kau udah pulih. Bagaimana keadaan Paman Liang? Lao Liang pingsan karena kelelahan. Sekarang dia sedang istirahat, jangan khawatir. Dalam hati Monan, setelah aku kembali, aku harus membuat ramuan untuk Paman Liang. Monan berkata, terima kasih Paman Liang karena menyelamatkanku. Ciku berkata, kamu udah sembuh. Aku udah membayar obatnya. Jadi jangan khawatir. Monan berkata, apa kau baik-baik aja? Iya, aku tidak apa-apa. Aku akan kembali malam ini dan menjelaskan pada manajer. Kalian pergi aja ke sekolah. Aku akan merawatnya. Lalu mereka berdua pun pergi. Apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa. Aku hanya melihat hasil warna rambutmu. Saat di sekolah, ternyata direktur sedang berjaga. Pria keji ini selalu membuat kakek kerja lembur. Direktur Wang, kakekku sakit tadi malam. Aku meminta izin untuk kakekku untuk libur. Libur? Tidak, dia harus datang bekerja. Hei, kakekku masih di klinik Sunshine. Apa kau tidak percaya? Kalau aku bilang kerja harus kerja. Sial, dia terlalu malas. Monan menghampirinya dan berkata, Paman Liang minta cuti. Apa Anda setuju atau enggak? Kenapa kau sangat peduli? Setuju atau enggak? Baiklah, setuju. Keponakanku. Paman, ada apa? Apa kau tahu klinik Sunshine? Kau pergi dan lihat sana. Apa dia benar-benar sakit? Seret dia ke sini untuk bekerja. Baiklah. Lalu Paman Liang yang masih sakit datang. Direktur, apa kau mencariku? Kau terlambat hari ini. Aku harus mengurangi gajimu. Direktur, saya benar-benar sakit. Ini catatan medis saya. Itu cuma penyakit ringan, gak perlu dihitung. Saya gak peduli lagi. Jadi, pergi ke pintu belakang untuk berjaga. Lao Liang, kau udah menjadi penjaga gerbang selama bertahun-tahun dan belum belajar untuk mematuhi peraturan. Apa kau tidak ingin pensiun? Paman Liang pun kembali berjaga. Setelah pulang sekolah, Monan langsung berlari. Dia pergi ke rumah Paman Liang. Dan untungnya, Paman Liang di rumah. Baiklah. Xiaonan, kau udah pulang sekolah? Nah, Paman Liang, bagaimana keadaanmu? Paman Liang membalas, apa yang bisa aku lakukan? Lalu setelah itu mereka makan-makan. Kalian lanjutlah makan. Aku harus pergi ke bar lebih awal malam ini. Tunggu, aku akan pergi denganmu. Ciku berkata, gak usah khawatir, aku akan pergi dulu. Kalau terlambat, aku harus bayar denda. Paman Liang berkata, yakinlah dia akan baik-baik aja di bar. Dalam hati Monan, kalau aku memberi uang secara langsung, itu mungkin akan melukai harga diri mereka. Paman Liang, serahkan aja padaku. Paman istirahat aja. Xiaonan, kau bekerja keras. Dalam hati Monan, Paman Liang lebih tahu kondisinya di bar. Paman Liang, istirahatlah lebih awal. Aku akan pergi dulu. Lalu Monan pergi ke bar. Bisnis yang baik. Seorang pelayan menghampirinya. Ada yang bisa saya bantu? Silahkan ke sini. Oh, ada temanku yang akan datang nanti. Kalau begitu, silahkan duduk di sini. Nama wanita itu Li Huan. Minuman di sini harganya 588 yuan. Apa tidak apa-apa? Apa yang ingin Anda minum? Monan menjawab, 2 bir aja dulu. Nanti pesannya ketika temanku datang. Oke. Monan bertanya, apa kau tahu pelayan yang dipanggil yang Ciku? Aku tidak tahu. Kalau ingin bertanya, coba tanyakan pada orang lain. Wanita tua sialan miskin, gak beruntung. Lalu dia pun pergi. Lalu satu orang pelayan lain datang. Dia berkata, bir Anda datang tuan, selamat menikmati. Monan bertanya lagi, aku ingin bertanya, apa kau tahu pelayan yang bernama Liang Ciku di sini? Apa kamu kenal Ciku? Iya, aku temannya. Apa dia pacarmu?
Ciku pergi lebih awal kemarin dan sekarang dimarahi oleh manajer. Aku tidak tahu, dia mungkin akan dipecat. Manajer di sini nggak bermoral. Hey, oke datang. Kamu ingat, tolong untuk menghiburnya. Lalu pelayan itu pun pergi. Dalam hati Monan, Liang Ciku kan minta cuti. Bagaimana bisa dia dipecat? Lalu Ciku menghampirinya. Monan, kenapa kau di sini? Apa kau datang untuk melihatku? Monan berkata, aku ada janji dengan teman dan kebetulan aku melihatmu. Monan berkata, apa kamu kabur di jam kerja semalam? Apa kau baik-baik aja? Aku kehilangan gaji selama 7 hari. Manajer keji itu ingin memecatku. Untungnya Sister Lan menjagaku. Apa kamu tidak memberitahu mereka? Kenapa mereka bisa mengurangi gajimu? Manajer Chang mungkin sengaja memotong gajiku. Oke, aku kembali kerja dulu. Nanti aku dimarahi lagi. Oh ya Monan, ini gratis untukmu. Ngomong-ngomong, ini emang gratis untuk para tamu. Jadi nggak usah dipikirkan. Lalu tiba-tiba ada yang berteriak, apa yang kau lakukan? Cepat kau menemani Lan Xiao minum. Lan Xiao menyukaimu. Aku mencarimu kemana-mana. Cepat pergi. Manajer Chang, aku ini seorang pelayan. Aku tidak dijual. Apa kau tahu siapa Lan Xiao? Kalau kamu nggak pergi, cepat keluar dari sini. Aku tidak akan membayar gajimu bulan ini. Bukankah kau baru aja bilang kalau kau tidak akan memecatku? Manajer Chang berkata, kapan aku bilang begitu? Ya udah cepat, layanin dia dan buka 2 anggur khusus malam ini. Ciku didorong ke tembok. Lalu tiba-tiba manajer Chang mendorong Ciku. Kau dengar tidak? Cepat pergi sana. Seorang pelayan berkata. Manajer Chang sangat marah malam ini. Tidak, aku akan mencari Sister Lan. Lan lagi. Kau dipecat dan keluar dari sini sekarang. Lalu Ciku diseret. Lalu tiba-tiba, lepaskan. Hah? Siapa kau? Cepat lepaskan aku. Lalu manajer Chang ditampar. Dan setelah itu, dia dihempaskan. Lalu Monan menghampiri Ciku. Kau tidak apa-apa. Monan, kau dalam masalah. Tenang aja, aku bisa mengatasinya. Pasti akan baik-baik aja. Orang yang di kiri berkata, seseorang berani membuat masalah di bar. Lalu datang seorang wanita. Sister Lan, bocah malang itu datang dan membuat masalah di bar. Hah? Masalah? Jadi ini Sister Lan. Lalu Sister Lan memberhentikan musiknya. Lalu dia berkata kepada Monan, teman, kenapa kau membuat masalah di sini? Sister Lan, tidak. Monan gak sengaja melakukannya. Kami akan memberikan kompensasi atas masalah ini. Lalu pelayan di belakang berkata, apa kau bisa mengatasinya? Dia juga memukul manajer Chang. Pastikan untuk memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini. Manajer Chang Anda memaksa temanku dan dia dipecat, langsung mengusirnya dari bar. Dalam hati mereka, sampah seperti itu bukankah pantas dipukul? Kau brengsek kau. Beraninya kau memutarbalikkan fakta. Tampaknya pihak lain gak mau mengakuinya. Apa yang ingin kau lakukan? Kau pikir kau siapa? Karena masalah ini kau dipecat. Dan beberapa dari kalian tertawa. Jangan pikir aku tidak melihatnya. Sialan, kalian semua dipecat. Dan kau bocah, kau udah mati. Ciku berkata, aku akan memberikan kompensasi. Jangan mempermalukannya. Baiklah, kalau kau tidak memberikan kompensasi 4 juta yen hari ini, kau tidak bisa pergi. Manajer Chang melanjutkan, jangan berpikir dengan uang ini udah berakhir. Karena kau memukulku hari ini, kau sedang menyinggung wajah Lan Xiao. Aku harus mematahkan tangan dan kakimu. Monan berkata, di mana Lan Xiao? Aku kebetulan sedang mencarinya. Apa kau mencariku? Seorang NPC berkata, apakah ini Lan Xiao dari Hualan Heng? Anak itu pasti mati malam ini. Lan Xiao itu yang ini guys. Lan Xiao. Beraninya kau memiliki ide untuk menarik temanku. Kenapa? Dia pacarmu. Aku dengar dia masih perawan. Apa kau punya penyakit impotensi? Kemari dan berlutut sekarang. Aku bisa membiarkanmu pergi kali ini. Keparat. Kau pikir kau siapa? Ingin membuatku berlutut di sini. Lalu Mona mengambil HP-nya dan dia menelpon seseorang. Di mana kamu? Di tempat parkir. Oh, oke. Aku di Cici Bar. Manajer Chang berkata, siapa yang kau panggil? Bahkan jika kau mau memanggil Tian Wang Lause, gak ada gunanya. Kau lihat itu. Bos ada di sini. Xiong Ye. Bos, ternyata yang Monan panggil adalah Xin Xiong. Sister Lam berkata, bos, kamu di sini. Manajer Chang berkata, Seven bos, Anda datang terlambat. Seseorang datang ke bar. Xin Xiong berkata, Tuan Mo, ada yang bisa saya bantu? Tuan Mo, aku tidak menyangka begitu cepat bertemu lagi. Dalam hati mereka, apa yang terjadi? Monan berkata kepada Xin Xiong, apa kau kenal Lan Xiao? Xiong Ye, bertemu Xiong Ye. Lan Xiao langsung berlutut. Siapa kau? Aku anak laki-laki dari Lan Hong. Xiong Ye, maafkan aku. Monan berkata, patahkan tangannya dan suruh dia keluar dari jalan Hualan ini. Lalu dengan cepat, tangan Lan Xiao langsung dipatahkan. Tanganku! Hei bodoh, apa kau mendengarnya? Baik, di masa depan aku tidak akan lagi datang ke jalan Hualan. Aduh! Lalu selanjutnya Monan melihat ke arah manajer Chang. Bos Seven, Tuan Mo, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membeli bar ini. Apa? Jika Tuan Mo menyukainya, aku bisa memberikannya padamu. Karyawan yang terhormat,
Mulai sekarang, pemilik Cici Bar adalah Tuanmo. Wow, apa dia benar-benar membelinya? Dia adalah bos baru kita. Dalam hati pelayan ini, bagaimana bisa bocah malang ini sebelumnya dia hanya memakan buah gratisan? Dalam hati manajer Chang, aku manajer di sini. Bos Seven, apa Anda bercanda? Nama belakangnya Chang. Kau keluar. Kau manajer Chang atau mantan manajer Chang langsung ditampar oleh Monan. Kau kejam. Tunggu, apalagi yang kau inginkan? Aku membiarkanmu pergi, tapi aku belum mengizinkanmu untuk pergi. Lalu Monan mengambil sebuah botol bir dan langsung menghajarnya ke kepala manajer Chang. Aku berguling. Ternyata Lin Xiao tangannya dua-duanya dipatahkan. Aduh. Di luar bar, Lin Xiao berkata, kita hampir terbunuh oleh hewan ini. Saudara, ayo kita beri mereka pelajaran. Saat aku jalan ke sini dari Xichao, aku diserang oleh assassin. Tapi untuk saat ini, dia belum melakukan pergerakan apapun. Tapi ke depannya, dia pasti akan melakukan sesuatu. Apa kau bisa membantuku untuk menyelidikinya? Bajingan mana yang berani macam-macam dengan Tuan Monan? Monan merespon, aku tidak tahu. Hanya saja berhati-hatilah dan rahasiakan tentang hal ini. Lalu Monan pun pulang. Di rumah, ternyata masih ada Liusha. Dia berkata, dari mana aja kamu selama 2 hari ini? Gak pulang ke rumah? Kapan kamu akan pergi? Sister ini bekerja keras untuk menyelamatkanmu. Apa salahnya membiarkan aku untuk tinggal beberapa hari? Lalu dia mulai memainkan piano. Jangan seenaknya menyentuh barang-barang yang ada di villa ini. Tumbuhan yang ada di luar tidak boleh disentuh. Saat Monan keluar, dalam hati Monan, sepertinya lingkaran rohku tidak buruk. Dia melihat ke arah pohon yang dia beli kemarin. Lalu Monan mengambil beberapa tanaman dan dia masuk ke dalam. Lalu saat di dalam, dia mencoba melakukan sesuatu dengan sebuah tungku. Tapi tiba-tiba tungkunya meledak. Aku pikir aku bisa memperbaiki tungku ketiga, tapi tampaknya gagal. Lalu tiba-tiba Monan mendapat telepon dari Ciku. Dalam hati Monan, sepagi ini apa ada yang mendesak? Lalu Monan mengangkat. Halo Ciku, ada apa sepagi ini? Monan, kakek, dia meninggal. Apa? Di mana kamu sekarang? Aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Lalu Monan langsung pergi ke rumah sakit. Monan, kakek meninggal. Bagaimana bisa kakek meninggalkanku sendirian? Lalu Ciku pingsan. Ciku, bangun. Dokter, seseorang pingsan. Tidak apa-apa, dia hanya pingsan, jadi dia bisa tidur nyenyak. Lalu Ciku pun dibawa. Lalu Monan pergi ke kamar jenazah. Nggak bisa diselamatkan. Jika aku tiba lebih awal mungkin. Dokter menjelaskan kematiannya mendadak karena kelelahan dan terlalu banyak bekerja. Dia meninggal pada pukul 3 malam tadi. Dokternya bertanya apakah dia bekerja lembur sepanjang malam. Kenapa orang baik nggak selalu berakhir dengan baik? Orang yang di kiri berkata, menyedihkan. Apa yang harus dilakukan cucunya setelah Laoliang pergi? Orang yang di kanan berkata, Laoliang terbunuh, lembur tiap hari, nggak pernah tidur nyenyak. Orang yang di kiri berkata, gak perlu dikatakan, itu pasti ulah Wang Churen. Apa kau lupa bagaimana dia memaksa kita? Dia pasti membunuh Laoliang. Laoliang selalu mendukung cucunya. Orang yang di kanan berkata, katakan aja beberapa kata. Wakil Presiden Tan masih ada di sana. Yakinlah, aku akan mencari tahu. Jangan katakan ini di depan anak-anak. Wakil Presiden Tan, jika Anda benar-benar ingin menegakkan keadilan, Anda harus mengusut direktur Wang itu. Aku pikir dia hanya ingin mengusir kita semua, sehingga saudaranya bisa menjadi penjaga. Yakinlah, saya pasti akan memeriksanya. Biarkan saya yang mengurus pemakaman Paman Liang. Anda bisa kembali istirahat dulu. Bibi Tan berkata, Xiaonan, kau bisa kembali istirahat dulu. Biarkan di sini, Bibi yang mengurusnya. Kakek. Keesokan harinya, seseorang berkata, apa kau mendengar kabar penjaga gerbang Paman Liang? Seseorang berkata, aku dengar itu tampak seperti upacara peringatan. Hah? Kenapa upacara peringatannya bisa cepat itu? Lalu Ciku langsung menarik seseorang dan berkata, siapa yang mengadakan upacara peringatan? Aku masih di sini. Tampaknya dibuat oleh Direktur Wang. Dia juga mengundang orang-orang dari stasiun TV. Ciku berkata, jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kakekku bisa mati? Dia masih punya wajah untuk mengadakan upacara peringatan. Direktur Wang, kau sialan. Kita berpindah ke rumah duka. Seorang reporter berkata, Direktur Wang, jangan terlalu bersedih. Kepergian Liang Lao, saya memiliki beberapa tanggung jawab. Ini karena saya nggak cukup peduli padanya, sehingga terjadi tragedi hari ini. Seorang di kiri berkata, Anda sudah sangat peduli padanya. Ini murni karena kecelakaan. Liang Lao bisa meninggal. Sekolah masih membutuhkan Anda, jangan bersedih. Direktur Wang tidak pernah sedikit pun jahat. Dia makan dan tinggal bersama kami setiap hari. Orang yang di kanan berkata, iya, semua orang sangat mengaguminya, dan Liang Lao selalu memujinya selama hidupnya. Sayangnya, Liang Lao pergi seperti ini. Yang paling bersedih adalah Direktur Wang kami. Direktur Wang berkata, jangan katakan itu. Saya hanya mencoba lakukan yang terbaik. Direktur Wang melanjutkan, pemimpin yang baik seperti itu tidak adil kalau tidak dipromosikan. Liang Lao akan mati sia-sia. Saya juga sering membantu banyak siswa kesulitan secara pribadi.
dengan uang tabungannya sendiri. Pencitraan si gendut merupakan sebuah berkah memiliki pemimpin yang baik. Jangan khawatir, kami pasti akan mengumpulkan donasi untuk anak malang itu. Tidak masalah jika Anda menyumbang donasi atau tidak. Saya akan selalu memperlakukan Liang Ciku sebagai anakku sendiri. Saya akan menjadi walinya dan terus membantunya. Sejak saya menjadi direktur, saya akan memperlakukan bawahan saya seperti keluarga sendiri. Perbuatan baik seperti ini harus dipublikasikan untuk memberitahu banyak orang. Murid yang di kiri berkata, sayangnya mereka semua nggak tahu malu. Murid yang di kanan berkata, saat aku datang ke sini, aku melihat dia menyuap para reporter. Lalu tiba-tiba pintunya terbuka. Ternyata itu adalah Mona dan Ciku. Ini, Liang Ciku, dia ada di sini. Ciku datang. Melihat itu, direktur Wang agak sedikit kaget. Dasar orang munafik. Lalu Monan mengajak semua orang masuk. Dan ternyata itu adalah para wartawan. Seorang reporter berkata, halo semuanya, kami adalah reporter dari Transgender dan kami telah menerima berita yang dapat diandalkan. Ini adalah upacara kematian yang dibuat oleh si pembunuh. Apa kebenaran dari kejadian ini? Kami akan datang dan melaporkan langsung dari tempat kejadian. Direktur Wang berkata, siapa kalian? Siapapun yang membuat masalah, keluar sekarang. Murid yang tadi berkata, ya Tuhan, dia reporter dari Transgender. Saya mengenalnya. Reporter itu melanjutkan, Lao Liang tidak beristirahat selama hampir 2 bulan sebelum kematiannya. Dia dipaksa bekerja lembur setiap hari oleh direktur Wang sampai dia terbunuh. Dia telah memeras gaji Lao Liang dan ingin memecatnya sebelum Lao Liang pensiun. Direktur Wang, menurut survei, lebih dari setengah penjaga aktif di sekolah Anda memiliki hubungan keluarga dengan Anda. Apa penjelasan Anda? Seorang wartawan lagi berkata, kami memeriksa formulir pendaftaran tugas dan Paman Liang bekerja 48 hari berturut-turut sebelum kematiannya. Seorang reporter lagi menambahkan, bekerja lebih dari 10 jam sehari, bekerja lembur tiap pagi. Apa boleh saya bertanya, kenapa Paman Liang dibayar paling rendah di antara semua penjaga? Seorang reporter lagi menambahkan, ada seorang penjaga yang telah dipekerjakan kurang dari sebulan, dibayar 3 kali lipat dari gaji Paman Liang. Reporter di kiri berkata, direktur Wang ditugaskan oleh sekolah setelah 1 tahun bekerja dan mendapatkan banyak manfaat. Reporter di kanan berkata, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan tentang masalah ini? Apa? Paman Liang benar-benar terbunuh? Ya Tuhan, terus bekerja lembur selama 48 hari. Direktur Wang, tolong jawab. Direktur Wang, Direktur Wang, saya akan mencari pengacara untuk menuntut kalian. Siapa yang meminta kalian untuk mengambil berita? Cepat katakan, keluar kalian semuanya. Lalu Direktur Wang melihat sebuah alat pemadam api. Cepat keluar dari sini. Aku tidak akan menjawab apapun. Alat pemadam api itu disemprotkan ke para reporter. Setelah asapnya hilang, muncul Monan dari sana. Ternyata kau, bocah laknat. Kau udah merusak reputasiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Monan berkata, apa kau pikir dengan merusak reputasimu udah cukup untuk menebus dosamu? Kau udah membuat Paman Liang mati. Dan sekarang kau memanfaatkan cucunya untuk mendapatkan uang. Seorang berkata, Monan, dia adalah direktur. Kau jangan main-main. Iya, segera perintahkan para reporter itu untuk menarik beritanya. Kalau tidak, kau dan Liang Ciku jangan harap untuk lulus. Lalu dengan cepat, Mona menghajar Direktur Wang. Lalu Mona menariknya dan memaksanya untuk berlutut. Direktur Wang berkata, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Lao Liang udah mati. Apa kau bisa memaksaku untuk membayarnya? Reporter belum pergi, kau berani. Lalu Mona menahan kepalanya. Membunuhmu itu terlalu ringan untukmu. Lalu Monan berubah mode ke rambut putih. Aku akan menghukummu dengan menghilangkan 50 tahun masa hidupmu. Mona menggunakan skill reinkarnasi surga. Ah, tolong! Ah, tanganku! Gigiku! Bagaimana bisa ini terjadi? Ini bagaimana mungkin? Dia tidak mungkin. Arwah Lao Liang ada di sini. Lari, itu bukan urusanku. Lao Liang, jangan mencariku. Jangan datang padaku. Direktur Wang menjadi tua. Bentar. Direktur Wang di mana? Lari. Terus siapa pria itu? Apa kau merasa dia seperti mengenakan pakaian Direktur Wang? Nikmatilah sisa 2 tahun hidupmu. Tolong, ubah saya kembali. Ya udah, ayo kembali. Kakek, dia udah membalas dendam. Lalu mereka pun pulang ke rumah Paman Liang. Kakek, masuklah, aku akan menunjukkanmu sesuatu. Lalu Monan mengeluarkan sebuah koin tembaga. Lalu koin itu tiba-tiba bersinar dan keluar proyeksi, mungkin arwah kali ya guys, milik Paman Liang. Kakek, cepat, sebelum ini menghilang, katakan sesuatu sekarang. Kakek, Xiaoku, cucuku yang baik. Kakek ini buruk, kakek tidak bisa menjagamu di masa depan. Kakek, jaga aku baik-baik. Di masa depan, kau akan hidup sendiri. Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah untuk menutup jendela. Kalau tidak, hujan akan membasahi kamarmu lagi. Ingatlah untuk menutup pintu ketika kau masuk atau keluar rumah. Kalau tidak, ayam-ayam itu akan masuk ke rumah dan membuat kotor di mana-mana. Kakek! Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!